Hukum acara perdata. Modul 1. Sejarah, sumber, dan asas-asas hukum acara perdata. Pengertian hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah hukum formil yang mengatur tata cara menggunakan, menegakkan, dan mempertahankan hak-hak perdata melalui pengadilan. Fungsi memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak perdata, serta menyediakan prosedur penyelesaian sengketa, gugatan, pemeriksaan, putusan eksekusi. Ciri utama bersifat prosedural, melibatkan penguat, tergugat, pengadilan, dan berorientasi pada pelaksanaan hukum perdata material. Jadi hukum acara perdata sama dengan aturan bagaimana perkara perdata diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Sejarah hukum acara perdata di Indonesia. 1. Zaman pemerintahan Hindia Belanda. Hukum acara perdata diatur dalam Heer Erjener Inlanders Regelgement S 1941 No. 44 untuk penduduk pribumi di Jawa dan Madura. RBI Regelgement for the Northwestern S 1927 No. 227 untuk pribumi di luar Jawa dan Madura. RV Reglement of the Burgerjik Recht for the Ring S 1847 052 untuk golongan Eropa pada timur asing tertentu. Ciri bersifat dualistis, ada perbedaan aturan untuk golongan penduduk. 2. Zaman pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Jepang tidak membuat aturan acara perdata baru. Peraturan Belanda Heer RV tetap berlaku, hanya istilahnya diganti ke bahasa Jepang. Peradilan diletakkan di bawah Guneseibu, pemerintahan militer Jepang. 3. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 sampai dengan sekarang, aturan peralihan UUD 1945 pasal 2, semua peraturan lama tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru. Maka Heer RBG dan RV masih dipakai sampai sekarang. Perkembangan UNO 20 tahun 1947 mengatur banding di Jawa dan Madura. UNO 2 tahun 1986 ZO, UNO 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, UNO 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Perma dan Sema sebagai aturan pelengkap praktik. Sistem hukuman acara perdata Indonesia tetap banyak dipengaruhi warisan Belanda, namun perlahan disesuaikan dengan kebutuhan nasional. Ringkasan singkat, Belanda lahir Heer RBG RV dualistis. Jepang tetap pakai aturan Belanda, hanya ubah nama. Setelah merdeka, aturan kolonial masih berlaku. Aturan peralihan UUD 1945 kemudian dilengkapi UU kekuasaan kehakiman, UU peradilan, Perma atau Sema. Sumber hukum acara perdata. 1. Undang-undang Heer Herjemen Instruction Reglement Start 1941 No. 44 untuk Jawa dan Madura. RBG Reglement for the Burgerjik STB 1977 No. 227 luar Jawa dan Madura. RV Reglement of the Burgerjik Reporting STB 1847 No. 52 untuk golongan Eropa kini kadang masih dijadikan rujukan. UNO 20 tahun 1947 tentang banding di Jawa dan Madura. UNO 2 tahun 1986 JO, UNO 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, UNO 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 2. Jurisprudensi, putusan ke pengadilan, terutama Mahkamah Agung yang menetapkan kaidah hukum dan menjadi pedoman hakim dalam memutuskan perkara perdata. 3. Doktrin, ilmu pengetahuan hukum, pendapat para ahli hukum yang diakui dan dijadikan acuan dalam praktik, misalnya Subekti Ersefomo Sudikno Morstokusumo. 4. Kebiasaan customary law, hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, misalnya hukum acara adat tertentu. 5. Peraturan Mahkamah Agung, Perma dan surat edaran Mahkamah Agung Sema diterbitkan untuk melengkapi kekosongan atau memberi pedoman teknisi bagi pengadilan dalam praktik hukum acara perdata. Kesimpulan singkat, sumber hukum acara perdata Indonesia meliputi Undang-Undang Heer RBG RV, UU Kehakiman, UU Peradilan, jurisprudensi, doktrin, kebiasaan, serta aturan pelengkap seperti Perma atau Sema. Asas-asas hukum acara perdata Indonesia. Hakim bersifat menunggu, nemo judex in actor. Hakim hanya akan memeriksa perkara jika ada gugatan yang diajukan. Tidak ada gugatan, tidak ada perkara. 2. Hakim pasif, hakim hanya memeriksa berdasarkan apa yang digugat atau diajukan pada pihak. Pasal
178 Hair. Hakim tidak boleh menambah atau mengurangi tuntutan. 3. Hakim aktif. Hakim berwenang mengerahkan jalannya persidangan, memberi nasihat hukum, dan membantu mencari kebenaran formil, namun tetap dalam batas yang diajukan para pihak. 4. Sidang pengadilan terbuka untuk umum. Pasal 13 ayat 1 UU 48 tahun 2009. Sidang wajib terbuka agar menjamin transparansi, kecuali perkara tertentu, perceraian anak. 5. Mendengar kedua belah pihak audien alternam partemen. Hakim wajib memberi kesempatan yang sama pada penggugat dan tergugat untuk menyampaikan dalil, bukti, dan pembelaan. 6. Putusan disertai alasan-alasan. Pasal 50 UU 48 tahun 2009. Putusan hakim harus jelas dan mencantumkan dasar pertimbangan hukum. 7. Hakim harus menunjukkan dasar hukum putusannya. Hakim wajib menyebutkan pasal, aturan, atau prinsip hukum yang menjadi landasan putusan untuk menjamin kepastian hukum. 8. Hakim harus memutus semua tuntutan. Prinsip kompetensi. Semua petitum tuntutan yang diajukan penggugat harus dipertimbangkan dan diputus, tidak boleh ada yang terlewat. 9. Beraca dikenakan biaya. Pasal 121 Hir. Setiap penggugat wajib membayar panjar biaya perkara. Biaya perkara akhirnya ditanggung pihak yang kalah. 10. Tidak ada keharusan mewakilkan. Para pihak boleh mengajukan gugatan dan membela diri tanpa harus menggunakan advokat atau kekuasaan hukum, namun diperbolehkan menunjuk kekuasaan hukum bila diperlukan. Kesimpulan ringkas. Asas hukum acara perdata Indonesia menegaskan bahwa pengadilan hanya berjalan jika ada gugatan. Hakim bekerja dalam batas gugatan tapi tetap aktif menjadi keseimbangan persidangan transparan, kedua pihak didengar, putusan wajib jelas dan berdasarkan hukum. Semua tuntutan harus diputus, perkara dikenakan biaya, dan para pihak bebas menggugat atau membela tanpa harus memakai kuasa hukum. Sifat hukum acara perdata. 1. Formil atau prosedural. Hukum acara perdata tidak mengatur hak dan kewajiban material, tapi acara menegakkan dan melaksanakan hak perdata melalui pengadilan. 2. Mengikat imperatif. Aturannya bersifat memaksa dan harus diikuti oleh hakim, penggugat, dan tergugat. Jika tidak dipatuhi, proses bisa batal atau tidak sah. 3. Melengkapi unpartnered. Dalam hal tertentu, para pihak diberi kebebasan untuk mengatur sendiri, misalnya memilih kuasa hukum atau cara pembuktian tambahan. 4. Publik. Hukum publik, walaupun menyangkut kepentingan perdata antara individu, namun tata cara diatur oleh negara demi kepastian hukum. Kesimpulan singkat, hukum acara perdata bersifat formil, mengikat, melengkapi, dan termasuk hukum publik karena mengatur proses peradilan untuk menjamin tegaknya hukum perdata.